Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Manga One Piece chapter 981 akhirnya rilis juga. And for your information, tidak ada break untuk minggu depan. Ya, sekarang saatnya kita memasuki fase new normal, di mana perilisan manga One Piece akan sama seperti biasanya. Manga One Piece chapter 981 diawali dengan cover color spread yang memperlihatkan dunia gemerlap malam dari kru SHP. Terlihat Sanji mengganti profesinya menjadi seorang DJ. Yang tak kalah menarik adalah sampul dari majalah WSJ kali ini. Terlihat Luffy membawa sebuah katana yang sudah terlihat jelas katana tersebut adalah Nidai Kitetsu. Apakah ini bagian dari foreshadowing Oda jika nantinya katana ini akan memiliki peranan penting di Arc Wano Kuni? Karena pada sampul komik One Piece volume 96 pun Luffy digambarkan oleh Oda Sensei memegang pedang Nidai Kitetsu. Ya, sudah jelas bukan Luffy yang akan memakainya, melainkan Roronoa Zoro. Dan Mimin sudah pernah membuatkan teorinya mengenai khasiat dari pedang Nidai Kitetsu ini saat digunakan oleh Zoro. Linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Panel manga diawali dengan memperlihatkan Appo yang masih bertahan setelah digeprek oleh Kid menggunakan besi-besi rongsokan yang didapatkannya dari Madura. Akibat ulah gegabah dari Eustace Kapten Kid ini, akhirnya penyamarannya pun terbongkar dan para Kroco Kaido menyadari jika Kid bukan bagian dari mereka. Lalu, seperti apa yang Mimin katakan pada review manga One Piece chapter 980 kemarin, Queen terkejut karena orang-orang yang seharusnya berada di penjara Udon bisa masuk ke Onigashima dan mengikuti hajatan yang sedang dia pandu. Kid terlihat sangat murka melihat Appu dan dia berteriak jika Appu hanya berpura-pura menjadi bagian dari aliansinya, dan ternyata selama ini dia sudah menjadi jongos dari Kaido, sang raja kebun binatang. Tidak terima dicap sebagai jongos, Appo malah balik meledek Kid mengenai masalah aliansi, di mana Appo mengatakan jika membentuk aliansi untuk mengalahkan salah satu Yonko itu merupakan ide yang bodoh, karena pastinya aliansi antara bajak laut pasti tak akan berjalan mulus. Bahkan Appo tambah memanas-manasi Kid dengan mengatakan bahwa dirinya agak kaget jika saat ini Kid belum menemui ajalnya. Ya, pernyataan dari Appo memang tidak salah. Menjadi jongos salah satu Yonko merupakan satu cara untuk bertahan hidup di dunia baru. Dimana menurut perkataan Law pada manga One Piece chapter 667 ada dua cara untuk bisa bertahan hidup di dunia baru, yaitu menantang mereka atau memilih untuk menjadi jongosnya para Yonko. Tiba-tiba, Appo mengeluarkan salah satu tekniknya dan gelombang suara yang meluncur tepat mengenai dagu Kid. Appo berhasil memberikan serangan balasan pada Kid. Setelah terkena dengan telak, Kid hanya tersenyum sambil berkata dasar sampah pada Appo. Para Kroco Kaido kebingungan karena mereka akan kesulitan jika harus menangkap para penyusup tersebut hidup-hidup. Queen yang sudah kesal mempersilahkan jika para cecunguk itu ditangkap dalam keadaan wafat. Di tengah kerusuhan, tiba-tiba muncul raksasa yang menyerang secara membabi buta menggunakan senjata mirip Kanabo yang dimiliki oleh Kaido. Ternyata, raksasa itu adalah salah satu dari anggota Numbers yang bernama Hacha. Dengan ketawa khasnya, Hacha, Hacha, Hacha. Sepertinya, dia adalah anggota Numbers bernomor 8, di mana dalam bahasa Jepang angka 8 adalah Hachi. Perwujudan dari salah satu Numbers ini sangat bertolak belakang dengan siluetnya yang ditampakkan pada manga One Piece chapter 954, di mana pada chapter tersebut, para Numbers digambarkan seperti monster. Namun, Numbers yang bernama Hacha ini sangat modis dengan sepatu cats-nya dan kacamata beserta potongan rambut Dora di Explorer-nya. Memang Oda the Troll Warlord alias Raja Ngetrol. Luffy tiba-tiba muncul dan menendang salah seorang Kroco Kaido yang ingin menghajar Kid. Dengan polosnya, Luffy memarahi Kid jika semua kekacauan ini adalah ulahnya. Zoro yang mendengarnya pun kesal karena Luffy lah biang kerok utamanya. Kid pun memarahi Zoro karena dia juga memiliki andil dalam kekacauan ini. Killer yang mendengar perdebatan mereka hanya bisa geleng-geleng kepala dan tertawa. Fa. Mendadak Appo kembali mengeluarkan teknik bunyi-bunyiannya. Lantas Killer menyuruh Luffy, Kid dan Zoro untuk menutup telinga mereka
karena serangan Apo akan berefek jika terdengar oleh telinga seseorang dan tidak akan bisa dihindari jika sudah terlanjur mendengarnya. Moment of kocak kembali tersaji di sini, di mana The Three Idiots tidak mendengarkan penjelasan yang dikatakan oleh killer karena mereka sedang masuk ke dalam mode Haji Bolot. Para kroco yang menyadari jika ternyata ada killer di antara The Three Idiots mulai bergosip tentang dirinya, di mana killer memakan smile yang cacat sehingga kini dia berubah menjadi Pleasures. Fa. Terlihat flashback ketika killer diiming-imingi oleh Shogun Pakboy Orochi, di mana jika killer memakan buah iblis itu, maka Orochi berjanji akan membebaskan Kid. Tapi bohong, ya, killer malah diperalat menjadi asasinnya yang bernama Kamazo the Manslayer. Para Tobiropo sepertinya sudah mulai bergerak. Terlihat Wushu yang tampak kesal melihat para tahanan udon yang ikut di dalam pesta hajatan milik Kaido. Dan sepertinya Wushu tidak memperdulikan mereka karena dia berfokus untuk mencari Yamato agar dia mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan menjadi All Stars. Wushu mengumpulkan anak buahnya dalam rangka membantunya mencari Yamato. Terlihat ada trio Meong dan seseorang dengan masker muka bermerek mata satu. Orang yang menggunakan masker muka bermerek mata satu itu juga terlihat pada manga One Piece chapter 980 dan sesuai dengan prediksi Mimin jika mereka adalah anak buah Wushu. Sempat terjadi kontak mata antara Wushu dengan Queen. Sepertinya Queen sangat membenci Wushu, begitu pula dengan sebaliknya. Dan sepertinya Wushu ingin menggulingkan posisi Queen apabila dia berhasil menemukan Yamato. Panel berpindah pada suatu bilik yang ternyata terlihat siluet Big Mom di dalamnya. Sepertinya saat ini Big Mom sudah selesai mengganti kimononya dan ternyata Big Mom baru bisa menghubungi anak-anaknya yang ada di kapal Queen Mama Center dan memberitahukan jika saat ini Big Mom dan Kaido sudah beraliansi. Shin kemudian berpindah pada sisi timur Onigashima yang merupakan jalur pergerakan yang dipimpin oleh Kinemon. Kinemon yang menyadari jika musuh belum mengetahui pergerakan mereka, kemudian membagi dua pasukannya. Setengah tetap menuju ke pintu dapur Mansion Kaido, separuhnya lagi akan bergerak menuju pintu masuk depan Mansion Kaido. Strategi tersebut ditujukan agar Kaido dan Orochi terhimpit dan sulit melakukan pergerakan. Namun, dalam perjalanannya, Kinemon menemui masalah. Berbekal peta kadaluarsa, ternyata Kinemon tidak memperkirakan jika sudah ada bangunan baru yang menghalangi jalan mereka. Apa yang mereka temui? Sebuah danau yang dipenuhi bunga wisteria dengan jembatan yang membentang. Ternyata Kinemon dan pasukannya nyasar ke Gang Doli cabang Onigashima. Melihat dirinya berada di daerah rumah bordil, hawa nafsu milik Sanji pun memuncak. Sanji langsung menggeledah salah satu rumah bordil tersebut. Namun, nahas. Untuk Sanji, dengan muka asemnya, Sanji gagal menemukan satupun wanita penghibur di sana. Ternyata wanita-wanita penghibur telah dievakuasi akibat keributan yang dilakukan oleh The Three Idiots. Dan Mami muncikari yang menaungi Gang Doli cabang Onigashima ini adalah Black Maria, di mana terdapat rumah milik Black Maria di distrik remang-remang tersebut. Kinemon yang menyadari kesempatan ini langsung memutuskan untuk melewati jembatan surga dunia tersebut. Sebelumnya, Shinobu bersama Nami dan Carrot memutuskan untuk membentuk tim dalam pencarian Momono Mesum dan mempersilahkan Kinemon untuk fokus dalam pertempuran saja. Di tengah perjalanan, Kinemon mewanti-wanti agar waspada dan langsung bersembunyi apabila melihat siluet yang ada di balik bilik-bilik rumah bordil tersebut. Dan tiba-tiba, Kinemon menyuruh pasukannya untuk bersembunyi di dalam air. Terlihat seseorang sedang membuka bilik kamar dan bukannya sosok mamah muda yang keluar, namun mamah besar alias Big Mom dengan dandanan yang lebih mirip dengan badut sulap yang memang dipersiapkan untuk menghibur para tamu di pesta Golden Kagura tahun ini. Moment of kocak terjadi lagi pada panel ini. Chopper yang memang mengendari tank tidak sempat bersembunyi dan walhasil dia menatap muka dengan Big Mom. Terlihat betapa terkejutnya Chopper melihat wanita yang muncul adalah Big Mom. Yang menjadi pertanyaan adalah, tatapan apa yang dibuat oleh Big Mom? Apa sebenarnya maksud dari ekspresinya tersebut? Itu bukanlah tatapan dari Olin, karena saat ini Big Mom masih dalam keadaan sadar dan sedang tidak amnesia. Ada dua hal yang menjadi kebiasaan Big Mom. Yang pertama adalah dia sering kelaparan. Apakah tatapannya pada Chopper membuat perutnya lapar dan ingin menjadikannya rusa guling? Atau yang kedua, Big Mom senang mengoleksi hewan dan spesies langka.
Apakah Big Mom ingin menjadikan Chopper salah satu koleksinya, seperti yang pernah dilakukannya pada Brook di Aqua Cake Island? Bagaimana menurut Nakama? Tuliskan di kolom komentar ya. Shin kemudian berpindah pada pintu masuk air terjun Wano. Terlihat kapal Big Mom, Queen Mama Center sedang menaiki air terjun untuk memasuki Wano Kuni. Sambil mengingat kelakuan tanpa akhlak yang dilakukan oleh King pada One Piece chapter 930, Perospero terlihat bersemangat mendaki air terjun tersebut. Sebenarnya, sudah 5 hari sejak kapal Queen Mama Center terjungkal dari air terjun. Tapi, mengapa baru sekarang anak-anak Big Mom menaiki air terjun itu kembali? Di mana pada One Piece chapter 934, anak-anak Big Mom memutuskan untuk mencari jalan lain dalam memasuki Wano Kuni. Karena saat itu, pintu masuk air terjun sedang dijaga oleh King. Sebenarnya, terdapat 2 cara untuk memasuki Wano Kuni. Dalam One Piece chapter 954, dijelaskan jika jalan pertama yaitu menunggang ikan koi untuk memanjat air terjun. Lalu, yang kedua adalah memasuki gua di balik air terjun, di mana di ujung gua terdapat pelabuhan Mogure, dan awak kapal beserta barang-barangnya akan diangkat masuk ke Wano Kuni melalui gondola. Pada chapter kali ini, Big Mom baru bisa menghubungi anak-anaknya dan memberitahu mereka mengenai rencana aliansinya bersama dengan Kaido. Meskipun ada beberapa anak Kaido yang tak menyetujuinya, terutama si anak sulung Perospero, karena tujuan utama mereka ke Wano adalah untuk memenggal kepala Luffy si topi jerami. Karena Big Mom tidak mengetahui jika ada jalan lain selain melalui air terjun, maka anak-anak Big Mom mencoba kembali peruntungan mereka menaiki air terjun tersebut. Itulah mengapa Perospero ngedumel masalah akses jalur masuk Wano yang hanya bisa melewati air terjun. Dan itu pun juga alasan mengapa kroco-kroco Kaido yang mengganti kimono Big Mom terlihat bingung karena tidak ada tanda-tanda kapal yang masuk ke dalam gua dan bersandar di pelabuhan Mogure. Meskipun Big Mom sudah mengatakan jika anak-anaknya akan segera sampai. Sudah hampir sampai di pucuk, Perospero dikagetkan oleh sesosok makhluk yang terbang di atas air terjun tersebut. Burung apa tuh? Ternyata Marco sedang ngetem di atas air terjun, dan dengan serangan Phoenix Mark-nya, dia berhasil menjatuhkan kapal Queen Mama Center untuk yang kedua kalinya. Selain itu, terlihat secuil gambar Nekomamushi dan Izo. Ternyata si kucing oranye barbar berhasil membawa Marco dan Izo untuk ikut bersamanya. Ya, pada video review One Piece chapter 975, Mimin telah memprediksikan jika Nekomamushi saat ini sedang berkonfrontasi dengan anak-anak Big Mom. Ya, silahkan pantengin penggalan videonya ya. Apakah ada yang sedang menghambatnya? Ya, Nakama jangan melupakan anak-anak Big Mom. Pada One Piece chapter 934, mereka merencanakan untuk mencari jalan lain agar bisa masuk ke dalam Wano. Apakah mereka tak sengaja bertemu dengan Nekomamushi dan saat ini sedang saling berkonfrontasi? Dan ada kata-kata menarik yang dikeluarkan oleh Marco. Marco mengatakan pada anak-anak Big Mom jika saat mereka akhirnya berhasil naik ke atas air terjun, maka akan ada perubahan era. Perkataan Marco ini mengisyaratkan jika anak-anak Big Mom tak akan ikut pada perang Onigashima karena perang ini akan diselesaikan dalam satu malam, yang mana bertepatan juga dengan fenomena bulan purnama yang menjadi kartu as milik aliansi, di mana suku Ming bisa berubah menjadi mode sulong mereka. Dan artinya, rencana peresmian aliansi antara bajak laut Big Mom dan bajak laut Beast akan gagal total. Dimana jika kita merujuk pada rundown acara yang diinfokan oleh Bo Huang pada One Piece chapter 979, peresmian aliansi akan dilakukan setelah anak-anak Big Mom tiba di pesta perjamuan. Apakah ini artinya Big Mom pun akan mengkhianati Kaido? Bagaimana menurut Nakama? Yos Nakama, itulah review One Piece chapter 981. Jika Nakama menyukai video ini, silahkan Nakama klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.